illallah, la ilaha 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 illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang kompak ya itu. Semangat ya, semangat. Sudah semuanya. Jadi kalau pantunnya jalan-jalan ke Pulau Penyengat, mampir sebentar di Pulau Putri. Mantap. Karena salam Bapak Ibu kurang semangat, mohon diulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mudah-mudahan yang menjawab salam maupun yang mengucapkannya diberi berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa innaka antal alimul ghaibi wasyahadah. Sadaqallahul azim. Yang sama-sama kita muliakan Buya kita Syekh Haji Amran Wali Al-Khalidi. Walaupun beliau jauh di sana, namun dekat di hati kita. Mudah-mudahan beliau selalu diberi kesehatan, diberi rezeki, dimudahkan sekalian urusan beliau, dan diselamatkan Allah dari dunia sampai akhirat kelak nantinya. Amin amin ya rabbal alamin. Juga yang sama-sama kita hormati, yang tak asing lagi bagi kita, Ketua MPTT yaitu Bapak Haji Insinyur Muhammad Nur. Amin. Yang mana beliau sudah lama kenal. Alhamdulillah, mungkin Allah menggerakkan tadi siang beliau sudah cerita berjumpa dengan saya, dan langsung beliau mengambil kesempatan menghimbau saya untuk hadir di majelis ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan kehadiran kita semua diberi berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal. Juga yang saya hormati Gubernur ya, Gubernur daripada MPTT. Mungkin sudah pertemuan yang kesekiannya ya Pak, tapi Bapak mungkin belum kenal. Jadi saya sudah sering jumpa Bapak di sini. Alhamdulillah, mudah-mudahan pertemuan ini berberkah Pak, dunia wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Juga yang saya hormati guru kita Ustaz Imrijal yang sering MC di sini ya. Juga Ustaz Abdul Syukur ya, sudah tak asing lagi bagi Pak Ustaz. Juga yang saya hormati Ustaz Saprizal, dan di sini banyak yang tak nampak nih Pak. Ya, ada ya mungkin Wali Batam. Ya, para wali Batam siapa Pak? Pak Tengku Ferry Irawan. Tengku Ferry Irawan. Selamat berjumpa Tengku. Oh iya. Alhamdulillah juga kepada semua bapak, ibu-ibu, seluruh jemaah
hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah. Mobil khusus ketua Wabil sukus ini geng saya, ketua kadam. ketua kadam. Beliau kalau di mana jumpa tak lupa saya. Dan juga beliau di mana jumpa selalu tegur Pak Ustaz. Ya, mudah-mudahan pertemuan kita ketua, mudah-mudahan berkah dunia wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita. Semoga memberi berkah dari dunia sampai akhirat kelak nantinya. Amin amin ya rabbal. Salawat serta salam yang terlupa kepada junjungan alam kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi sayidina Muhammad. Bapak Ibu yang saya hormati, ini kalau mau pengajian ya ketua saya grogi nih ketua. Karena yang hadir ini saya yakin fakar-fakar daripada Naqsabandiyah. Jadi kalau ilmu Naqsabandiyah saya angkat tangan, mungkin ahlinya para jemaah di sini Bapak Ibu. Amin. Saya bukan seorang guru di tarekat Naqsabandiyah. Tetapi apapun bentuk tarekahnya, apapun bentuk tauhidnya, yang tujuannya adalah sama atau satu. Kemana satunya? Yaitu menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita sampai ke hadirat Allah dan selamat sebagai mati yang dinamakan husnul khatimah, yang dikatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Selamat datang Kiai. Sini Pak Kiai. Nanti saya nggak mau lanjut nih kalau Pak Kiai di belakang. Haji Nur Salam. Haji Nur Salam. Ini guru saya nih Pak. Kalau nggak masuk. Ustaz bagus sekali. Iya, ini kawan saya, senior saya nih Pak. Nih Pak Imam sih. Sini Pak Imam. Ya Allahumma sholli. Angkat aja Pak Haji. Alhamdulillah, lumayan ya. Kita lanjut ketua. Salawat serta salam yang tidak lupa kepada junjungan alam kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi sayidina Muhammad. Semoga syafaat beliau tercurah dari dunia sampai akhirat. Di sini sedikit saya akan menyampaikan tentang syafaat daripada Rasul. Kadang-kadang Ustaz menyampaikan syafaat itu besok di yaumil akhir. Sudah terlambat. Belum lahir kita ke dunia ini, semasa di alam roh. Setelah terjadinya kita di alam malakut, terjadi antara Allah dengan jatuh kepada alam, kita tidak mendapat syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kalau kenal kita. Jadi kalau kita tentang alam roh, alam gaibul gaib, dari alam lahut, alam jabarut, alam malakut, alam roh, ini kadang-kadang orang sampai alam roh ini udah sampai. Padahal 3 alam yang harus kita bahasa. Kalau ini dibilang kita gila. Kenapa? Dia tidak tahu, kita dibilang gila. Sekarang kan begini Pak mengaji. Kita belajar ma'rifatullah. Kadang-kadang orang tidak paham, yang disalahkan orang bermakrifat ini dibilang gila, padahal dia tidak tahu. Sekarang begitu, tidak paham dan tidak tahu. Maka kita di dalam tarekat Naqsabandiyah ini, alhamdulillah, kita telah mengaji syariat, telah mengaji tarekat, mengaji hakikat dan ma'rifat. Maka dalam beribadah untuk kesempurnaan ibadah ini, yang 4 perkara ini. Kalau hanya kita belajar syariat, beli aja buku di Gramedia. Untuk apa cari guru mursyid? Banyak guru di Gramedia, kaji tauhid, kaji tarekat, cukup. Tetapi tidak sampai kepada tujuan. Maka begitu kita disuruh untuk mencari guru ya.
guru yang mursyid yang dibilang oleh ketua tadi. Kita mencari, di Al-Maidah dikatakan wattaqi ilahi wasilata wajahidu fi sabilihi lalakum dan carilah wasilah. Ini wasilah guru, pertalian antara kita dengan guru. Kalau kita punya ilmu tak punya guru, arti gurunya adalah setan. Bagaimana kalau guru dengan setan, Bapak Ibu? Sedangkan kita manusia saja kita berguru, ada juga yang sesat, apalagi dengan setan. Maka kita cari guru mursyid yang berwasilah. Kadang-kadang mengaku sebagai seorang guru mursyid, tapi wasilahnya tidak tahu. Tapi saya, kalau wasilah saya, maaf saya ini wasilah saya berwasilah daripada Syekh Burhanuddin, Syekh Abdul Raus, Syekh Madinah, sampai kepada sahabat-sahabat dan kepada Rasulullah, sampai juga dan kepada Allah Ta'ala. Jadi saya di dalam thariqat Satariyah. Tetapi walaupun saya di thariqat Satariyah, saya juga mengetahui tentang thariqat Nasabandiyah, karena bapak dan mama saya orang thariqat Nasabandiyah. Dari kecil-kecil saya sudah dibawa ke surau. Jadi banyak sedikitnya saya memahami tentang Naksabandiyah. Cuma di Naksabandiyah ini ada 3 proses dulu dari awal yang harus kita ketahui. Mungkin bapak-bapak lebih tahu, tetapi saya sekedar mengingatkan. Mana proses yang pertama di tarikat Nasabandiyah? Yang pertama yang dikatakan takalli. Sudah pernah Bapak Ibu laksanakan? Takalli. Apa itu takalli? Membuangkan segala sifat yang buruk di dalam diri kita. Apa contohnya? Angku, iri, dengki, sombong, khianat, ria dan lain sebagainya. Ini adalah merupakan sifat yang buruk di dalam hati kita yang harus kita Makanya saya berulang-ulang di dalam surah Al-Baqarah ayat 10, fi qulubihim marad. Di dalam hati manusia terdapat bermacam-macam penyakit. Fazadahumullahu marada. Kalau tidak kita obat penyakit itu akan ditambah oleh Allah. Tidak juga kita obat, walahum azabun akan diberikan azab yang pedih gitu. Kenapa diberi azab yang pedih Bapak Ibu? Bima kanu yaksibun. Karena berbohong di dalam hati. Lain di mulut, lain di hati. Papat di luar, pancung di dalam. Telunjuk lurus, kelengking berpahit. Kan itu sering saya baca. Bakar sampah, buang sarapnya. Ibarat gunting makan di ujung. Mulut manis apa laguna. Allahu Akbar kata lidah, tetapi di dalam hati hubud dunia. Ini adalah penyakit. Cinta dunia, cinta harta, cinta istri. Ya cinta ya Bang Alex. Kalau nggak cinta istri bagaimana ya kan? Tapi jangan terlalu mencintai daripada Allah. Kadang-kadang kita gara-gara dunia ini hancur, terjadi peperangan, terjadi perampokan. Ini gara-gara memikir dunia. Coba kalau kita ini semua beriman memikirkan Allah, tidak akan terjadi perampokan, tidak akan terjadi peperangan, tidak akan terjadi ustaz sama ustaz bersaing. Sekarang beda Pak. Kalau dulunya preman sama premannya berantem, sekarang ustaz sama ustaz. Ini yang lebih yang aneh gitu. Kalau ustaz ini lari sudah konang, bagaimana menyatukan? Contoh Ustaz Somad sudah apa sekarang? Rodika. Bahaya ini Ustaz Somad. Siapa ustaz yang terkenal sudah dibilang Rodi. Ini adalah persaingan antara sesama ustaz. Jadi ketua kalau ustaz nih, ustaz pula saingannya. Ini saya lain dia Pak Abdul Khalid melawan nih Pak Ibu. Tapi walaupun di mulut saja kalau kami sama beliau ya. Jadi hati-hati sekarang. Jadi bagaimana untuk menghindari? Di dalam ini ada ini apa? Mukhalaf ya. Ini tentang beriman. Apa kata Allah di Al-Qur'an? Walau anna 'alal qura amanu wattaqau lafatana 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh.
Jadi kata Allah, sekiranya penduduk dunia ini beriman kepada Allah, ini sekiranya kata janji Allah, pasti akan kubukakan pintu rahmat dari langit dan bumi, dicurahkan semua. Tetapi kenapa? Karena beriman dibilang tak beriman, kita takut nanti marah Bapak Ibu. Karena kalau sudah mengatakan beriman kepada Allah, bagaimana orang yang beriman hanya sekadar di mulut? Saya beriman kepada Allah, tidak bisa cukup dengan pengakuan. Pernah Rasulullah membawa bangsa Badui dari pegunungan untuk membawa beriman kepada Allah. Mereka rajin menjalankan salat, rajin beribadah, rajin puasa, rajin naik haji. Kemudian mereka datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kami telah beriman kepada Allah." Apa kata Rasulullah? Allah berkata kepada, "Ya Rasulullah, katakan kepada mereka, mereka belum beriman kepada Allah." Padahal sudah hitam jidatnya sholat, tahajud tak berhenti, haji sudah berkali-kali. Kata Rasulullah, engkau belum beriman kepada Allah. Kenapa? Karena yang diimankan itu belum ada di hati mereka. Jadi kalau Bapak mengaku beriman saja, tapi yang diimankan belum ada di hati, kita belum termasuk orang yang beriman. Bagaimana orang yang beriman? Orang yang beriman itu selalu setiap detik, setiap saat, setiap napas ke atas, setiap napas ke bawah, selalu ingat kepada Allah. Tapi kadang-kadang Pak, di waktu masjid rajin salatnya bukan main. Lebih-lebih kalau imam yang qori baca ayat yang panjang-panjang, tapi beliau jadi imam bagus, ya. Cari ayat yang panjang-panjang, iramahnya bermacam-macam irama, akhir sampai tidur mahmun di belakang gara-gara imam. Tetapi setelah dia sholat sendiri, kadang-kadang ayatnya inna ataina, kemudian al-ikhlas. Jadi kadang-kadang menampilkan bahwa dia seorang yang beriman di tempat yang ini adalah riya yang dikatakan orang-orang munafik. Inilah calon-calon neraka. Ini tanya nih, jangan marah Pak Imam, saya bukan ngejek dia. Cuma kalau ada imam yang seperti itu Bapak Ibu, mundur saja ke belakang menurut saya. Kita itu, Allah itu bukan mencari orang yang iramanya hebat. Allah itu mencari bukan dia baca ayat panjang-panjang, tak semuanya kita yang bisa. Sahabat pun belum tentu hafal Al-Quran ini, apalagi kita. Tapi apa yang dikatakan Allah orang yang beriman? Orang yang beriman itu selalu menghadirkan Allah di dalam hati, walaupun dia di saat tidur. Tahu Pak Ibu? Ibu kalau tidur ingat Allah tak? Kadang-kadang ngorok tidurnya tak tahu, kadang mimpi setan. Jadi makanya kita sebelum tidur supaya ingat pada Allah, selalu serahkan diri sebelum tidur. Menyerahkan segala nyawa, segala kodrat dan irada kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang beriman kepada Allah. Kalau hanya sekadar iman dibaca, bapak-bapak, ibu-ibu, pernah terjadi di kampung saya nih, dia beriman itu katanya selalu mengucapkan la ilaha illallah. Jadi ada bapak haji yang memelihara burung beo, diajar membaca la ilaha illallah, sehingga beo yang diajar tadi selalu siapa yang datang la ilaha illallah. Ya, saya beriman selalu la ilaha illallah. Selamat pagi beo, la ilaha illallah. Tetapi malang tak dapat ditolak, mujur tak dapat diraih, namanya bahasa Padang. Pada suatu hari tuan beo akan memberikan makan, diambil beo dari sangkar, ditaruh di bawah, kemudian tuan pergi mengambil makanan. Sepeninggal itu, ketika tuan mengambil makanan, beo menyulur kepalanya di pintu, dihantam oleh kucing.
diambil bawa. Kemudian datang tuan, ditengok kucing sudah ditangkap, lalu ditak kejar sama tuannya, kemudian beo keo gitu. Kemudian dikejar sama tuan tidak dapat, akhirnya ajalullah bilangan sampai. Ketika itu langsung keo tadi meninggal, beo tadi dengan mengucapkan keo. Menengok burung beo mati dan meninggal, langsung seorang pakih, seorang kiai lah namanya, seorang buya, dan menangis terseduh-seduh dengan buran air mata yang tidak teduh, menangis. Jadi lihatlah tetangga apa yang terjadi. Tengok orang menangis, rupanya Pak Haji, rupanya kiai. Kenapa kiai menangis? Ditengok burung beo yang mati. Tidak tanggung-tanggung tangisnya Pak. 3 hari 3 malam Pak Haji ini, Bu Kiai ini menangis tentang burung beo. Datanglah tetangga mengatakan, Pak Haji, Pak Kiai, apa yang tangiskan? Bukan burung beo yang saya tangiskan. Bukan burung ini banyak jual di pasar, tapi burung ini juga, ini ambillah burung ini, jangan Bapak menangis. Tetapi bukan burung yang saya tangiskan. Apa yang saya tangiskan, kata Pak Haji? Yang saya tangiskan, berhari-hari saya mengajarkan dia kalimat la ilaha illallah. Berhari-hari saya menyenangkan tentang iman dan akidah kepada beliau. Tetapi yang mati, dia mengucapkan keo juga. Jadi apa artinya? Dia belajar dengan kalimat la ilaha illallah, hanya belajar dengan ucapan saya. Jadi bagaimana yang sebenarnya? Inti yang sebenarnya, jangan hanya belajar dengan mulut, karena mulut ini tidak ada artinya. Apa? Dia berkata seenak aja, karena mulut tidak bertulang. Karena mengucapkan la ilaha illallah, orang kafir pun bisa. La ilaha illallah, orang Kristen pun bisa. Tetapi bagaimana yang la ilah yang kita baca? Harus kita tahu apa yang terkandung di dalam kalimat la ilaha illallah. Karena menyangkut tentang kematian nih Pak Haji, mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakharal jannah. Barang siapa yang mati mengucapkan la ilaha illallah, dakharal jannah, masuk surga. Tetapi Bapak Ibu, kita ketika angin berseut, ombak bersabung, dunia ditinggalkan, akhirat mau ditempuh, kalam tidak berkata, sama tidak mendengar, basir tidak melihat. Kita antara hidup dengan mati Bapak Ibu. Kalau kita cerita tentang mati, ngeri Bapak Ibu. Ketika Rasulullah dicabut nyawanya oleh Israel, menjerit Rasulullah SAW kena sakit. Kalau dia tak malu, dari bumi sampai ke langit terdengar suara Rasul. Apa kata Rasulullah? Ya Israel, kalau begini sakitnya mati ya Israel, saya jangan dibikin umat saya seperti ini. Apa kata Israel? Ini sudah dibujuk-bujuk, udah pelan-pelan ini Muhammad, sudah pelan-pelan. Ya kalau begini ya Israel, lebihkan kepada saya segala sakit yang tanggung umatku nanti mau mati. Jadi ketika kita mati maka tidak ada yang menjadi, karena telah ditanggung oleh Rasulullah SAW. Karena diceritakan dalam sebuah riwayat bahwa mati ini seringan-ringannya kita mati, ditusuk bola mata dengan besi, dicabut, begitu seringan-ringannya mati. Seberat-beratnya mati, kita disayat dengan 300 pedang ke dalam tubuh kita, disayat. Begitu sakitnya mati. Dan juga sebuah riwayat Nabi Musa mengatakan bahwa mati itu bagaikan seekor kambing yang dikupas hidup-hidup. Coba bayangkan. Kalau ini yang tiba sama kita Bapak Ibu, mungkin meraung-raung kalau bisa meraung sampai ke langit ke-7 Bapak Ibu. Tapi itu bagi orang yang tidak beriman. Tapi kalau orang yang beriman mati Bapak Ibu, dia adalah suatu keberuntungan,
suatu hari-hari yang dirindukan, suatu hari-hari yang tunggu untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka perlu kita beriman kepada Allah. Ada kita beriman Bapak Ibu? Ada, cuman kadang kuat iman kita, kadang kita ringan atau rendah. Kenapa? Karena kita masih tergoda dengan hawa nafsu dunia dan maka kita di dalam tarekat Nasabaniyah kita harus hilangkan nafsu untuk mencapai nafsu mutmainah. Ada latifah-latifah, ada latifah kalbi, ada latifah siri, latifah kulli. Tujuh latifah kalau masalah ya kata. Gunanya adalah untuk membersihkan hawa nafsu kita supaya mencapai kepada mutmainah. Kalau sudah sampai Bapak Ibu di mutmainah ini sudah menjadi wali-wali kecil, telah dipanggil oleh Allah, ya ayyuhan nafsul mutmainah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannah. Hai jiwa yang tenang, kembalilah ke pangkuanmu dan kekal di dalam surganya Allah. Tidak perlu berdoa lagi Bapak Ibu. Kalau kami sama Pak Khalid sini sering berdoa, Allahumma inna nas'aluka ridal khawal jannah wa na'udzubika min saqatika wan nar. Ini doa kita. Tetapi kalau sudah mencapai martabat nafsu mutmainah, insya Allah tidak perlu doa. Tapi untuk mencapai itu harus melalui proses. Itu maka pertama kita mengatakan takalli. Artinya kita buang sifat-sifat yang buruk. Apa zikirnya? Zikirnya Allah, 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 Allah. Jadi kalau kita dua jari di sini, dua jari di sini, ini nanti guru yang lain lah, dua jari di sini, dua sini. Nih bapak-bapak Nasabandi ini. Gunanya kenapa? Karena di sini ada sifat-sifat mursyid, sifat-sifat binatang yang terkandung di dalam dada. Maka kita hantam dengan zikir Allah, 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 Allah. Kalau latifah kalbi sebanyak 5.000. Kalau yang biasa-biasa 1.000, nanti satu kali khatam sudah pernah melaksanakan, mungkin bapak-bapak lebih tahu dari saya. Jadi gunanya takalli itu untuk membersihkan daripada kalbu kita. Karena kalbu bermacam-macam penyakit, sehingga dengan penyakit itu sehingga kalbu tidak menimbulkan cahaya. Kalau hati tidak bercahaya Bapak Ibu, semuanya akan gelap. Saya tanya dengan Bapak Ibu, kalau lampu mati malam Bu, Ibu mau ke kamar mandi, ada lipan misalnya dari kamar, nampak nak Bu? Ibu punya mata kan? Tapi kenapa tak nampak Bapak Ibu? Karena tak ada cahaya. Begitu juga hati kita Bapak Ibu. Kalau hati tidak bercahaya, kadang dia bilang orang makrifat, macam mana untuk bermakrifat kepada Allah? Karena cahaya merupakan lampu makrifat, memandang segala yang gaib dengan cahayanya Allah. Dengan mata ini tidak bisa Bapak Ibu. Coba tes di balik dinding Pak Ketua, coba lihat apa yang ada sekarang. Coba kalau memandang dengan cahaya Allah di Jakarta, orang rumah Pak Ketua sekarang nampak lenggang-lenggoknya di sini. Begitu kalau memandang dengan cahaya Allah, itu yang dikatakan pandangan ma'rifat. Kalau cerita tentang pandang ini ada 4: pandang syariat, pandang tarekat, pandang hakikat, dan pandang ma'rifat. Pandang syariat pada yang zahir ini saya lihat nih ketua nih, ini ketua. Ini bentuknya, ini wajahnya, bentuk formnya jelas, itu pandang zahir. Pandang tarekat, pandang di dalam hak. Coba lihat orang rumah kita, coba lihat tangga rumah dari sini, nampak tak? Nampak. Itu namanya pandang di hak. Pandang hakikat adalah pandang daripada roh. Ini agak halus. Kalau memandang dengan roh kita memandang apapun, kita akan bisa melihat dengan pandang hakikat. Karena hakikat di sana terdapat rahasianya Allah. Jadi kalau rahasianya Allah tidak boleh disebut Bapak Ibu. Kalau disebut bukan rahasianya Allah.
Jadi kalau sudah sampai di pada hakikat, sekarang mungkin ada dukun yang tukang terawang-terawang, tapi terawang-terawang dukun sekarang itu beda, itu teka-teki aja. Tapi kalau terawang dengan hakikat, dengan makrifat, itu memandang dengan Allah di mana saja Bapak berada, itu pasti nampak. Karena sama Allah tiada yang tersembunyi dan tiada yang tak bisa dilihat. Maka ini perlu kita pelajari. Karena menurut pandang ini, kalau kita cerita ini sesat. Kalau saya Pak, kalau datang orang ke rumah, Pak saya udah kehilangan HP, udah nggak ada lagi. Pak Ustadz, suami saya sudah lari datang ke rumah, banyak tuh Pak. Dari India ada juga, dari Malaysia, Singapura datang, Pak Ustaz, suami saya sudah enggak bertahun-tahun enggak pulang ini. Datang melalui nomor telepon, saya tidak pernah jumpa. Nanti saya dibarengi dengan jinjit Malaysia, datang kalau Singapura, tapi enggak banyak, sekedar untuk makan. Kenapa? Dengan memandang dengan nur Allah ini, apa yang terjadi pada orang itu kita bilang betul nih kata Pak Ustaz, padahal saya enggak pernah lihat itu. Jadi kalau memang sudah mendapatkan nur, nanti Bapak bisa memandang apapun kejadian-kejadian dimanapun berada. Jadi ini yang pertama. Yang kedua ada yang dinamakan tahalli. Tahu tahalli? Sudah sering Bapak belajar ini Nasabandia ini. Bagaimana tahalli? Memasukkan sifat-sifat mahmudah, sifat-sifat yang baik ke dalam diri kita. Bagaimana sifatnya? Dia suka pengasih, suka penyayang, suka memberi, ya, suka bersedekah, suka menolong. Ini kita masukkan supaya berdirinya sifat kasih dan sayang, ar-Rahman dan ar-Rahim. Kadang-kadang kita baca Bismillahirrahmanirrahim, tapi datang orang minta sedekah, kau minta sedekah aja, kami saja belum punya telur. Assalamualaikum Bu Haji, ini dari kemarin minta aja. Kalau tidak akan kita kasih, jangan mengeluarkan kata-kata yang kurang maaf Pak, kami lagi belum ada uang. Boleh, walaupun ada uang, daripada melemparkan kata-kata yang kurang ini cara kita. Bagaimana sifat memudah di dalam hidup? Yang muda kita pergauli untuk bermusyawarah, yang kecil kita sayangi, yang tua kita hormati. Begitu kita menanamkan jiwa kasih dan sayang sesama kita. Tapi kadang-kadang yang terjadi sekarang kan enggak. Dia sering membaca Bismillahirrahmanirrahim, makan Bismillah, kemana pergi Bismillah, Allahu Akbar. Nampak tengok orang di jalan raya, nampak nanti di lampu merah kan banyak minta sedekah. Wah, orang ini bikin rusuh saja, bikin semak, bikin malu saja. Tidak. Bukan dia tidak mau usaha, tapi kadang-kadang memang ada yang buta, ada tangannya yang patah, ada juga yang lumpuh. Ini perlu dia dengan kasih sayang kita untuk melanjutkan hidupnya. Itu bukan dia yang meminta, tetapi Allah yang mentakdirkan kepada mereka. Maka kita perlu berbagi, perlu menjalin kasih sayang Ar-Rahman dan Ar-Rahim kita kepada mereka. Semoga kita semuanya ini juga dikasih kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka wa asin kama asana alaika wa la tabgil fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Berbuat baiklah engkau sebagaimana Allah telah berbaik kepada engkau, dan jangan kamu merusak di muka bumi ini, sesungguhnya Allah tidak suka atas orang-orang yang merusak. Ini kalau kita sudah sampai di tingkat tahalli. Kadang-kadang zikir tidak berhenti Pak. Di mana duduk tasbih, saya cemburu tengok-tengok orang pakai tasbih ini Pak. Kadang-kadang masjid kita khotbah dia begini Pak. Nanti ditanya apa isi khotbah dia ada begini. Tapi ditanya isi zikir juga tidak tahu apa yang kamu zikir. Siapa yang zikir? Siapa yang diingat? Siapa yang mengingat? Tidak tahu Pak. Kalau mati ya.
Kita stop aja, Pak. Lanjut aja Pak. Dengar Ustaz. Dengar. Jadi kalau kita zikir Bapak Ibu, jangan hanya zikir saja. Kita harus tahu siapa yang zikir, siapa yang mengingat, siapa yang Kalau boleh saya tanya nih Bapak-bapak, Ibu-ibu, siapa yang mengingat Bapak Ibu? Karena Bapak Ibu tasbihnya udah betul Bapak ini. Saya tanya, siapa yang mengingat itu? Tahu Bapak Ibu? Yang lain? Yang diingat siapa? Ya, ada yang paham ya, seperti Bapak ini sudah paham. Jadi yang mengingat itu bukan kita Bapak Ibu. Kalau kita sudah tidur tak akan ingat kepada Allah lagi. Kalau sudah tidur ngorok Bapak Ibu, ada ingat Allah? Tak ada. Dan juga kalau kita mengingat, kita tidak ada hak untuk mengingat Allah. Tetapi yang mengingat itu alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan. Siapa yang memuji, siapa yang dipuji sama. Siapa yang mengingat, siapa yang diingat. Yang mengingat itu adalah seperti yang disampaikan oleh beliau ini. Apa yang diingatnya adalah zat Allah semata-mata. Kadang-kadang kalau kita mengingat Bapak Ibu kan bingung. Ya enggak? Kenapa tak bingung? Kenapa kita sedang tidur masalah mengingat Allah? Tapi yang sifat dan zatnya tidak akan bercerai. Di mana dia akan ada, di situ ada. Di mana ada sifat, di sana ada zat. Karena sifat itu berdirinya di atas zat. Wujudnya sifat adalah karena zat. Kalau tanpa zat tidak akan wujud sifat, dan tanpa sifat tidak akan wujud pada zat. Jadi keduanya tidak bisa dipisahkan sesuai dengan wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna. Sesuai sering dibaca oleh ustaz kita Abdul Syukur. Di mana saja sifatku, di sana ada zatku. Tanya, ya Ustaz, bagaimana kalau di tempat yang kotor itu, di alam WC ada nggak dia? Bagaimana Bapak Ibu menjawabnya? Ada yang bilang ada, Pak Ustaz. Kan Allah itu suci, Bapak Ustaz. Kenapa di dalam kotoran dia ada? Kan gini. Kalau kita ceritakan, yang zat yang suci itu tidak akan berbau dengan yang kotor. Kenapa ada dia di sana? Karena ada kehidupan. Siapa yang hidup? Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. Tiada Tuhan melainkan zat yang hidup. Ini zat ini yang hidup. Kadang-kadang mengaku kita hidup dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalam tak berkata sama tidak korda tidak ada lagi, diangkat kita ke liang kubur, tidak ada. Apakah kita yang hidup? Itu menandakan kita yang hidup. Tetapi kita hidup yang hidupkan. Bagaimana kita dalam intinya perlu menguatkan daripada iman kita. Kadang-kadang orang iman ini hanya disebut, Bu. Tetapi yang dikatakan iman ini termasuk daripada rukun daripada agama. Coba tanya anak-anak sekarang, kadang-kadang kita juga lupa. Rukun Islam berapa? 5. Rukun iman berapa? 6. Rukun agama tidak tahu. Tinggal salah rukun, salah satu rukun kita sholat gimana Bapak Ibu? Sah tak sholat kita? Ini rukun agama tidak tahu. Apakah betul kita beragama? Batal apa sah? Batal. Coba saya tanya Bapak Ibu, berapa rukun agama itu Bapak Ibu? 3. Jadi kalau kita ada 3, tetapi ada yang bilang 4. Mana yang 3? Iman, Islam, ihsan. Mana yang 4? Iman, Islam, tauhid dan ma'rifat. Jadi kalau kita hanya 3, Bapak-Bapak tidak sesuai dengan kalimat. Karena kalimat itu la ilaha illa Allahu. Iman, Islam, tauhid, ma'rifat. Jadi kalau 3 iman, Islam, ihsan, yang ma'rifatnya bagaimana? Karena yang ma'rifat ini awal daripada agama. Awal dini ma'rifatullah, awal agama mengenal Allah. Kalau orang tidak berma'rifat, belum tahu dengan dasarnya agama, kata orang ma'rifat itu tinggi, tetapi itu adalah dasar. Kalau tak kenal dengan Allah, berarti kita belum beriman. Bermacam-macam mengenal Allah dengan asma husna, dengan sifat-sifat Allah,
dengan afalnya Allah. Makanya kita kuncinya mengenal Allah itu kita harus tahu dengan di man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang kenal dengan diri akan tahu di Tuhan. Kalau sudah kenal dengan Tuhan, maka hancurlah maka berdirilah Allah. Jadi kalau sudah sampai kepada marifatullah Bapak Ibu, ini orang sudah ini bilang, karena kalau orang tidak paham bilang kita gila. Maka perlu kita mendudukan daripada tahalli tadi, gunanya untuk mencari hijab supaya terbuka dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua. Yang terakhir ada yang dikatakan tajalli. Nah, ini. Yang terjalli ini apa? Terjalinya antara Allah dengan diri kita, dengan hati kita. Kalau sudah terjalin Allah, telah diliputi diri kita dengan Allah, maka di sana baru terbuka hijab kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya tanya, sudah pernah melihat nur Allah itu Bapak Ibu? Nur Allah dengan Nur Muhammad sudah pernah melihat? Nurun ala nurin, cahaya di atas saya menuju kepada cahaya itu. Apa bentuknya Bapak Ibu? Belum. Maka pergilah nanti Solo. Kalau Solo 40 ekar, tapi kalau saya 15 menit saya akan bisa lihatkan sama Bapak Ibu 15 menit aja. Tak perlu banyak-banyak. Tapi kalau kita Solo Pak 40 hari Pak. Sekarang kan ada jalan dengan pesawat, jalan dengan kapal laut, jalan dengan berenang, boleh. Tetapi mana yang kita cari? Boleh-boleh saja apa yang paham kita. Kita tidak melarang. Boleh dengan Solo. Tapi ada kawan saya yang Solo 40 hari cuma nembak di sini katanya. Itu belum nampak. Kalau kita menyaksikan cahaya Allah dengan, sedangkan Nabi Musa aja ketika ingin bertemu dengan Allah di Bukit Tursina, bagaimana dilihatkan cahaya itu ke bukit, Musa langsung tetapi yang sebenarnya bukan pingsan Bapak Ibu, dia fana dengan melihatkan cahaya, di saking cahaya mantapnya aja fana kepada Allah Subhanahu wa. Tapi kalau orang bilang pingsan, tapi bukan pingsan, sebenarnya fana. Jadi begitu, kalau kita sudah sampai di makan fana itu Bapak-bapak, Ibu-ibu, semuanya akan merasa tenang jiwa kita. Sama dengan Bapak-bapak, Ibu-ibu ini, kalau didekatkan Ibu ke basi yang panas, Bapak Ibu apa rasanya? Panas kan? Rasa terbakar. Dilengketkan Ibu kepada misalnya sontrong apa? Api ini, dilengketkan tangan dia itu gimana rasanya? Menggigil tak? Gemetar. Bukan main gemetar kita. Tapi kalau Bapak Ibu dilekatkan tangan ke es, bagaimana Bapak Ibu? Sejuk, dingin rasanya, bukan main. Apalagi Bapak Ibu mendekatkan diri kepada Allah. Kalau sudah dekat kepada Allah, tidak ada halang yang merintang, tidak ada yang susah. Karena ketenangan jiwa, ketenangan hati adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa dibujuk sama kita, Pak Ustaz, tenanglah, Pak Ketua, tenanglah, tenang, kita tidak usah dipikirkan. Tidak bisa. Tetapi kalau Pak Ketua langsung kepada Allah, insya Allah, karena segala sesuatu datang daripada Allah. Nah, jadi untuk itu kepada jemaah sekalian, mungkin hanya sekedar itu yang dapat kami sampaikan, karena lampu mati nih. Kalau tidak mau sampai pagi nih Bapak Ibu. Jadi gitu, kalau ada salah dan janggalnya mohon maaf. Saya tutup, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.